Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Khususnya pada malam yang amat mulia ini, dalam keadaan tidak ada kurang suatu apapun, rahmat Allah kita masih dapat melaksanakan amal ibadah kita di masjid yang tercinta ini. Salam dan salam kehadiran Rasulnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dan sahabat beliau sekalian, hadirin wal hadirat jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai renungan singkat kita malam yang mulia ini, kami mohon izin kepada jamaah, mungkin untuk kesekian kali kami ingin menyampaikan tentang ilmu. Ini bukan artinya kami menganggap jamaah yang ada di sini kekurangan ilmu, tapi ini adalah sebuah watawasau bil haq. Jadi beda tawasau dengan tausiah. Jadi kalau tausiah menceramahkan orang lain, menceramahkan orang lain itu dalam bahasa Arab disebut tausiah. Kemudian sesuai dengan ilmu saraf, bukan lagi di atas wazan wassa tapi tawassaya. Tawasau bil haqqi, saling memberikan tausiah. Jadi malam ini bukan kami berikan tausiah, artinya bukan kami menganggap bapak dan ibu jamaah sekalian ada kekurangan ilmu, tapi ini hanya sebagai tawasau bil haq. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bahagian terpenting di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Sehingga apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan memang ini yang kita harapkan, kita datang ke masjid, apalagi di dalam bulan suci Ramadan, semua kita berharap mendapatkan kebahagiaan di akhirat, diampuni dosa kita. Maka persyaratan mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu 3. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga soleh. Ilmu, amal, soleh. Ini tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ilmu, amal, soleh. Tapi ternyata dalam pelaksanaan di lapangan kadang-kadang terpisah-pisah. Ini yang tidak bisa. Ini kenyataan memang. Kadang-kadang kita melihat banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak ada amalan. Artinya dia tidak mengamalkan sesuai ilmu. Ini sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, sedikit pun tidak ada manfaat. Bahkan nanti dengan ilmunya akan menjadi beban yang sangat berat di akhirat karena tidak diamalkan. Kemudian yang kedua, lebih-lebih lagi,
Ini mungkin pemandangan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat di kampung. Cukup banyak amalan, tapi tidak ada ilmu. Tidak cukup ilmu. Bahkan yang ketiga, ada juga yang berilmu dan beramal, tapi tidak soleh. Bahkan boleh ada yang keempat, orang yang soleh, tapi tidak ada ilmu dan amal. Mungkin ini masih dalam tanda petik. Jangan jadi pertanyaan, kok na urung soleh hana amalan? Nah, tapi ini dalam tanda petik, dalam pengertian yang khusus. Ada soleh, tapi tidak ada ilmu dan amal. Sekali lagi dalam tanda petik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu bahagian yang terpenting daripada segala-galanya dalam persoalan amal. Karena ini yang menentukan yang pertama sekali, sah atau tidaknya, makbul atau tidaknya amal ibadah kita kepada Allah. Sehingga apabila kita melaksanakan amal ibadah sebanyak apapun, tidak akan bermanfaat tanpa ada ilmu yang cukup. Malah yang paling menyakitkan, seandainya tidak ada ilmu, kemudian kita beramal, amal kita ditolak, tidak makbul, hanya sebatas itu, tidak ada persoalan. Tapi bukan sekedar amal kita tidak diterima. Manakala kita tidak cukup ilmu di dalam beramal, sehingga amalan kita melenceng daripada aturan agama, amal ini dianggap maksiat, menjadi penyebab kita disiksa oleh Allah. Pernah kita ceritakan di sini mungkin. Manakala disebut-sebut orang tidak sholat, tidak ada lain bayangan kita, neraka. Di saat orang menyebut-nyebut neraka, yang paling pertama kita membayangkan orang yang tidak sholat. Jadi disebut neraka kita membayangkan orang tidak sholat, disebut tidak sholat langsung kita membayangkan neraka. Tapi kita harus ingat, kita sering membaca dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Ternyata ada neraka untuk orang sholat. Bahkan neraka khusus, bukan sembarang neraka. Neraka yang paling dahsyat, neraka wailun, khusus disiapkan lil musallin, untuk orang sholat. Tidak begitu menyedihkan seandainya nanti jadi penghuni neraka karena tidak sholat. Paling menyakitkan seandainya jadi penghuni neraka karena sholat kita sendiri, senjata makan tuan, paling sakit. Fawailul lil musallin, neraka wailun bagi orang yang sholat. Cuma dalam ayat tersebut Allah menyatakan neraka bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang melalaikan sholatnya. Begitu terjemahan, di dalam terjemahan atau di dalam tafsir, orang yang melalaikan sholatnya, mengulur-ngulurkan waktu sholat karena meringan-ringankan sholat. Ini jelas fawailun, neraka wailun. Walau setengah menit sekalipun perlu diketahui. Setengah menit melambatkan sholat, tapi jangan lupa karena meringankan sholat. Ini dosa besar. Bahkan bukan sekedar dosa besar, menjadi penyebab kerusakan akidah. Betul. Mengulurkan sholat, luntuan ulang, karena meringankan syariat, bukan sekedar persoalan ibadah, tapi sudah merembes ke persoalan akidah. Kalau di kampung-kampung mungkin rejih menyenatingan kedayo, ada kitab yang paling kecil sampai sekarang masih ada, kitab klasik, kitab jamun. Takkan klasik bahan ali urung buat inau, kitab ubud. Tapi isi sama dengan kitab sekarang. Ditulis dalam kitabnya ditulis di antara yang merusakkan akidah, meringan-ringankan syariat. Itu dalam kitab Masailal Mubtadi. Jadi di antara yang merusak akidah, meringan-ringankan syariat,
Di antara syariat, solat. Jadi meringan-ringankan solat, merusak akidah. Walau 1 menit. Alladzina hum an solatihim sahun. Tapi apabila melambatkan solat karena ada kemaslahatan solat, jangankan setengah menit, 2 jam pun boleh. Ya, ambil salah paham juga. Jangan sampai gagal paham. Ya, istilah sekarang. Karena ada kemaslahatan salat itu sendiri, 2 jam pijut. Tapi kita ulangi, apabila bukan karena kemaslahatan salat, tapi karena kita meremehkan ibadah, setengah menit sekalipun, ibadah sunat sekalipun, merusak akidah. Contoh umpamanya, ada orang habis salat isya, tidak lagi salat rawatib sunat, keluar dia. Tak tegur dia yang ada kuahanan sama yang rawatib go. Haipat engkau hayu ada rawatibnya. Dia sekedar meninggalkan sunat. Tapi karena apa yang diungkapkan ini meringankan syariat, meremehkan ibadah, itu merusak akidah. Hati-hati. Murtad. Begitu pula kita diajak berjamaah. Ya, ada yang masjid berjamaah, betul yang tidur tapi ada yang kapubu yang pun kalau lebih sehat. Nah, itu jawabannya. Itu harus hati-hati. Kalau sekedar tidak berjamaah, tidak ada persoalan. Berjamaah itu walaupun ada pendapat wajib, tapi ada pendapat yang mengatakan sunat. Tapi persoalan jawabannya yang kapubut pun kahiyadhat. Itu merusak akidah. Menancit, melambatkan salat walau setengah menit sekalipun. Jat semayang kalihu. Ada semayangnya tidak 5 menit itu pijut. Nah, itu sudah menjurus ke meremehkan syariat. Tapi apabila karena kemaslahatan salat, umpamanya kita menggunakan mobil pribadi ke Banda Aceh sampai bak Sabah, bak Sabah tempat sudah zuhur. Tapi kebetulan tidak ada tempat salat yang nyaman. Sudah zuhur. Jadi terpegah bak ngan bak saudara dalam motornya kalhu. Tapi nyo tekalan dapat semayang yang baik, yang nyaman. Nyo sejam tu terus usare kiban hidih ke semayang. Okey. Tak ada masalah. Padahal 1 jam kita melambatkan. Tapi bukan meremehkan syariat, kenyamanan salat itu sendiri. Padahal punya tapi yohinan je. Pedang motor bentang tika aju ilir rumah gop nak atau buat binah jalan semayang. Nah, itu apabila ada orang yang harus demikian, tidak boleh dianggap disiplin, yang kondisiplinnya. Terlalu memaksa namanya. Tidak boleh walaupun untuk salat. Jadi melambatkan salat karena kemaslahatan salat, tidak ada persoalan. Jadinya entahlah saboh karena kekurangan ilmu bisa jadi persoalan, bisa merusak akidah. Jadi ilmu tentang salat ini sangat penting sekali. Jangan sampai salat itu bisa membawa kita kepada azab yang besar. Maka pernah kita ceritakan ada orang yang diazab di dalam kubur bukan karena meninggalkan salat. Menjerit-jerit dalam kubur didengar oleh Rasul dan sahabat. Para sahabat menanyakan, kenapa ahli kubur ini menjerit ya Rasul? Para sahabat membayangkan ahli kubur ini, kalau sekarang mungkin langsung terbayang, sabu, mabuk 24 jam, tidak solat. Sahabat menanyakan, apakah ahli kubur ini tidak pernah solat? Rasul menjawab, ahli kubur yang anda sedang mendengar menjerit, disiksa, cukup rajin solat. Jangankan solat fardu, salat sunat tidak pernah dia tinggalkan. Jangankan salat berjamaah tidak pernah absen. Dia disiksa bukan karena tidak salat, tapi dia disiksa karena tidak benar salatnya. Hadis sahih. Getik dalam bukan karena hana semayang, karena hana betul semayang. Menjaga semayang pohle malam karena bak telefon di masjid subuh. Jumaat pohle panura duduk dalam masjid. Cukup disayangkan apa yang kita ceritakan tadi, senjata makan tuan. Ibadah itu sendiri yang membuat kita disiksa. Maka ilmu sangat penting.
Jadi ilmu harus sangat lengkap untuk modal kita beribadah. Cuma pada berguna dalam masyarakat kita di kampung kadang-kadang masih banyak melaksanakan ibadah, bermacam ibadah, khususnya solat, tidak sesuai dengan ilmu syariat agama kita. Mungkin karena ada ancaman yang nyata, mungkin nyom yang sebab. Pakan orang berani melakukan ibadah dengan ilmu yang kurang atau mungkin disebut pas-pasan. Hana ancaman yang nyata, mungkin nyan sebab. Menyebab lun tanya nyan sebab. Karena kita bisa bayangkan seandainya ada ancaman, mungkin pemandangannya udah lain. Coba bayangkan seandainya orang melakukan sholat, ilmunya kurang, sehingga sembahyang hana sah. Dan sembahyang hana sah, apabila kita salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung meledak kepala, tung bertuhlai. Asai hana sah, menyerah salih bertuhlai, misu menan kepada Allah. Kalau salat seseorang tidak benar, dia salam pertama meledak terus kepala. Yang tidak bayangkan kiban pemandangan masyarakat tengoknya ini sembahyang. Oh, hai dia orang kau. Mahana saya ilmu hebat sembahyang, bertuhlai menyantalium. Apabila ada ancaman, tapi ternyata ancaman Allah ada, bukan sekedar bertuhlai. Fawailul lil musallin, lebih dahsyat jahilum. Neraka wailun kurang yang melalaikan salat, apalagi orang yang salat tidak benar. Tapi karena tidak nyata, mungkin orang tidak merasa terancam dengan firman Allah. Kita akan terancam seandainya ada ancaman-ancaman yang nyata seperti tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak mungkin perkara-perkara yang lain. Kita harus melaksanakan ibadah sekali lagi dengan ilmu yang cukup sesuai dengan kondisi. Kita lagi sehat, ilmu semayang normal. Oh sakit, kita tengok, nyan pina ilmu khusus, anjir melenceng. Jadi tidak boleh orang sehat sembahyang seperti orang sakit. Orang sakit sembahyang lagi orang sehat. Ini ada pemandangan, nah kejadian memang. Orang sehat sembahyang, orang sakit sembahyang. Sering kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nawawi. Jadi baik terfikir saya akan Masjidil Haram di Masjid Nawawi, kaji contoh teladan, belum tentu. Mungkin Bapak dan Ibu sering melihat kita dari penginapan dengan jamaah-jamaah lain yang badannya gemuk-gemuk, datang ke masjid, ambil kursi, duduk salat. Yang pun cerita. Bersama-sama dengan kita di penginapan, sampai di masjid, ambil kursi, duduk, salat. Ini salat sambil duduk, salatnya orang sakit. Orang sakit yang dibenarkan salat sambil duduk, sakit yang tidak sanggup berdiri. Di beliau yang tajam kau nyanjak, dari penginapan tadi. Dari penginapan ke masjid, dia di depan. Ayat tali tajam je. Tuh dia cak kursi duduk sembahyang. Itu cukup banyak pemandangan. Bapak dan Ibu sudah melihat di sana. Tidak sah. Ini tidak ada khilafiyah, ada menakhilaf, dia tak ada pendapat lain, tidak ada. Cuma karena ada ilmu. Jadi sekali lagi dibenarkan duduk tidak di saat tidak sanggup berdiri. Memang ada alasan apabila kita menanyakan, dan kami sudah pernah menanyakan kepada yang bersangkutan. Alasannya bukan tidak sanggup berdiri ternyata dia. Apabila sudah duduk enggak sanggup bangun. Udang tumun, perut raya fa mesupit, tak sanggup bangun lagi. Benar memang, tapi kalau begitu kasusnya, cara salatnya bukan seperti itu. Harus takbir sambil berdiri, karena sanggup berdiri. Habis berdiri baca Fatihah, terus rukuk. Habis rukuk habis iktidal duduk lagi di kursi. Nah, yang betul. Karena fa illam yastati' kalimatnya. Apabila tidak mampu berdiri duduk. Sehingga persoalan salat orang yang sakit bisa saja satu orang sakit, satu kali sembahyang dalam keadaan 4 posisi. Ini boleh jadi. Pun sembahyang gedeng. Takbir maksudnya, takbir berdiri karena dia sanggup berdiri. Akhirnya rukuk sujud. Lalu sujud kah bedah duduk. Ternyata sambil duduk dia pun dah merasa pening, pusing.
Tidur. Sampai tidur. Karena tidak sanggup duduk, tidur. Sedang tidur, terasa dia sudah segar kembali. Bangun. Itu dalam satu solat. Harus seperti itu. Baik bangkadu, padahal hanya budak-budak leh. Padahal kai sudah dalam. Begitulah kira-kira. Jadi seluruh ibadah yang kita laksanakan harus sesuai dengan amal kita. Cukup banyak persoalan-persoalan lain. Mungkin ini hanya sebagai pembangkit semangat kita. Sebagaimana kita yakin beribadah, harus jauh lebih yakin lagi mencari ilmu-ilmu ibadah untuk makbul ibadah kita. Sekali lagi, bukan mengajari Bapak dan Ibu, tapi ini sekedar saling mewasiatkan kebenaran. Banyak kekurangan dalam penyampaian mungkin, mohon diperbanyak maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.